Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainurianto, biasa dipanggil dengan Pak Zen, selaku dosen pengampu mata kuliah praktek perpipaan atau plumbing. Kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran praktek untuk pemasangan kloset duduk. Praktek plumbing merupakan salah satu mata kuliah praktek yang harus diikuti oleh mahasiswa di jurusan Teknik Sipil Polinema dengan harapan nantinya mahasiswa dapat memahami dan mempunyai keterampilan untuk melakukan atau melaksanakan sistem plumbing pada suatu bangunan sederhana maupun pada suatu kompleks. Materi praktik plumbing meliputi perencanaan, penggambaran, penyediaan air bersih, pemasangan pipa, instalasi alat-alat saniter, dan juga termasuk penyaluran air buangan atau air kotor. Selain itu, dalam materi ini mahasiswa juga diasah untuk keterampilan membuat ulir, menyambung, memotong atau membuat instalasi jaringan pendek, dan pemasangan alat-alat saniter pada suatu bangunan gedung dengan cara yang standar dan benar. Melalui pembelajaran praktek plumbing, mahasiswa akan mempunyai pengalaman yang atraktif karena mereka terlibat langsung di dalam praktek sehingga dapat terwujudnya capaian pembelajaran program studi dan perwujudan kompetensi mahasiswa dalam bidang perpipaan. Sebagaimana pada praktek-praktek di bengkel yang lain, pada praktek di bengkel pipa juga harus memperhatikan K3. APD yang harus digunakan dalam penerapan K3 adalah pakaian kerja, helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu safety. Sebelum saya menjelaskan proses pemasangan kloset duduk, saya berikan beberapa ulasan tentang keunggulan kloset duduk yang menjadi daya tarik karena bentuknya yang beragam, disesuaikan dengan keindahan dari kamar mandi sesuai dengan keunggulan yang diharapkan. Ada 3 jenis kloset duduk yang ada di pasaran. Yang pertama adalah kloset monoblok yang didesain tangki air beserta badan kloset menjadi satu sehingga tampak lebih simpel dan indah. Yang kedua adalah kloset model double block di mana tangki air dan badan kloset didesain secara terpisah. Keunggulan dari jenis ini adalah mudahnya manuver pemasangan dan harganya yang terjangkau. Yang terbaru adalah kloset gantung. Kloset ini mempunyai bentuk yang agak lain di mana badan kloset digantung sementara tangki airnya ditanam di dalam dinding sehingga kelihatan lebih simpel, dan ini sangat cocok untuk konsep perumahan minimalis. Selain bentuk kloset yang saya sebutkan tadi, ada 3 fitur penting di dalam pemilihan jenis kloset. Yang pertama adalah sistem penyiraman, yaitu single flush dengan menggunakan tuas yang ditarik ke atas, atau double flush dengan menggunakan tombol-tombol dengan perbandingan air tertentu. Yang kedua adalah ukuran kloset, ada 2 tipe dengan ukuran 14-15 inci atau 16-17 inci disesuaikan dengan ukuran kamar mandi. Yang ketiga adalah warna atau corak dari kloset, disesuaikan dengan warna kamar mandi untuk kenyamanan pengguna dan keselarasan terhadap konsep dari kamar mandi yang dibangun. Cara pemasangan kloset duduk meliputi 2 tahapan utama, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pemasangan kloset. Tahapan persiapan harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP agar nanti pemasangan kloset
lebih mudah. Tahapan persiapan meliputi 1. Yang pertama adalah pemasangan pipa PVC. Sebagai pipa pembuangan, biasanya menggunakan diameter 4 inci. Pastikan jarak antara lubang dengan dinding sesuai dengan yang ada pada standar ukuran kloset untuk kemudahan pemasangan dan kenyamanan. Selain pemasangan pipa saluran pembuangan, di belakang kloset juga diperlukan pipa untuk air bersih sebagai penyuplai untuk penggelontoran kloset dan untuk penggelontoran atau siraman dengan menggunakan shower. Idealnya pipa yang digunakan adalah pipa dengan diameter setengah dim. Setelah pemasangan pipa-pipa PVC selesai, dapat dilakukan langkah yang berikutnya, yaitu pemasangan keramik. Jangan lupa menyisakan lubang untuk pemasangan kloset dengan jarak sesuai standar dan diameter 4 dim sesuai dengan lubang pembuangan dari kloset. Tahap yang ketiga adalah persiapan peralatan. Peralatan harus disiapkan secara lengkap sesuai dengan kebutuhan. Adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah meteran, TBA, obeng plus dan obeng minus, palu, kunci sok sesuai dengan diameter yang dibutuhkan, kunci pipa, gergaji besi, mesin bor beserta mata bornya, dan water pass. Tahap berikutnya adalah tahap pemasangan kloset. Setelah tahap persiapan selesai, maka kita tinggal memasang kloset. Dalam hal ini kita menggunakan kloset duduk tipe C22 dari merek INA. Nah, yang paling penting sebelum pemasangan, kita harus membaca brosurnya dulu dan mengecek bagian-bagian dari kloset tersebut supaya nanti sesuai dengan standar yang ada di dalam brosur produk. Adapun bagian-bagian dari kloset INA C22 adalah sebagai berikut: katup pengisi atau pipa pemasukan air, katup pembuang atau flapper, tangki air, tutup tangki, double flush, baut, gasket, selang fleksibel, keran T, shower, penutup kloset, skrup dan baut penutup kloset, skrup dan penutup untuk badan kloset, cincin dari bahan lilin beserta alas. Dan yang terakhir adalah badan kloset atau badan toilet. Tahap selanjutnya kita masuk pada pemasangan bagian-bagian kloset. Yang pertama, pemasangan katup pembuangan atau flapper yang terhubung langsung dengan double flash. Bentuk pipanya yang besar. Harus dipastikan tegak lurus dengan lubang yang ada di bawahnya dan nanti diberi gasket supaya tidak bocor. Yang kedua, pemasangan katup pengisian untuk pemasukan air. Ada kontrol apabila air sudah sesuai dengan setelan yang ada di tangki air. Setelah itu, baut yang merekatkan tangki dengan badan kloset dipasang di kedua sisi. Ada 2 baut. Pemasangan ini jangan lupa ada ring karetnya untuk mencegah kebocoran dari tangki air ke badan kloset yang berada di bawahnya. Berikutnya bisa dicoba tutup kloset, dipaskan, kemudian dipasang double flushernya. Pada saat pemasangan ini bisa disetel
ketinggian dari double flusher untuk penggelontoran yang diinginkan. Sebelum badan kloset dipasang di tempat yang diinginkan di kamar mandi, kita pasang dulu cincin yang dari bahan lilin ke dalam dasar. Kemudian kita pasangkan ke dalam lubang yang berada di bawah badan kloset. Kemudian kloset didirikan untuk pemasangan engsel tutup kloset agar nanti di kamar mandi lebih mudah instalasi tutupnya. Setelah pemasangan bagian-bagian kloset selesai, kita menuju ke kamar mandi untuk penyetelan pemasangan kloset duduk INA C22. Yang pertama adalah pembuatan mal dari dasar cincin dan tempat baut badan kloset dengan cara pengeboran menggunakan mesin bor beton dan pemasangan 4 visor untuk landasan cincin karet beserta pemasangan skrupnya. Sedangkan untuk skrup badan kloset hanya dipasang visornya saja sejumlah 2 sebelum badan kloset ditaruh di atasnya. Setelah cincin dari bahan lilin dan dasarnya terpasang dan visor sudah terpasang untuk badan kloset, maka kita bisa menyetel badan kloset sesuai dengan lubang yang telah disediakan. Kemudian kita pasang skrup sedemikian rupa sehingga cukup kuat dan badan kloset tidak bergerak. Berikutnya pemasangan tangki air di bagian belakang atas badan kloset dengan menggunakan 2 baut sebelah kanan dan kiri. Jangan lupa pada pemasangan tangki air ada gasket di antaranya untuk mencegah kebocoran dari tangki air. Kemudian tutup tangki air bisa diinstal di atasnya yang sudah dipasang double flusher. Pastikan bahwa ketinggian double flusher sesuai dengan ketinggian dari pipa penggelontoran. Untuk suplai air penggelontoran, maka tahap berikutnya adalah pemasangan selang fleksibel dari saluran penyediaan air bersih ke tangki air. Langkah selanjutnya adalah pemasangan tutup kloset pada engsel yang tadi sudah disediakan atau disetting. Kemudian kita dapat menyiapkan tempat penggantung selang shower dengan cara mengebor tempat penggantung pada dinding sesuai dengan ketinggian yang diinginkan.
Kemudian selang siram atau shower kita pasangkan pada kran yang mempunyai 2 lubang dan setelan untuk selang shower maupun untuk pengisian tangki air. Langkah terakhir sebelum menggunakan kloset adalah mengaplikasikan bahan silen antara badan kloset dengan keramik untuk menghindari kebocoran dan bau. Sebelum digunakan benar-benar, kloset dapat diuji coba dengan flashing untuk melihat apakah ada rembesan. Demikian yang bisa saya sampaikan tahapan pemasangan kloset duduk dari satu tahapan ke tahapan yang lain dengan hasil seperti ini. Semoga video pembelajaran praktek cara pemasangan kloset duduk ini dapat dimengerti, dipahami oleh mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melakukan praktek secara mandiri atau didampingi oleh instruktur sesuai dengan SOP dari produsen kloset dan didapatkan hasil pemasangan yang aman dan nyaman. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.